Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Febra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengantar. Perkenalkan, nama saya Noviani, NIM 2020 12174, kelas akuntansi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya dengan tema fungsi staffing. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu 1. Mengenai definisi staffing, 2. Macam-macam kegiatan staffing, dan 3. Penjabaran tentang kegiatan staffing itu sendiri. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua, yaitu tentang macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing meliputi perencanaan SDM, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun tenaga kerja yang dihubungkan. Penarikan rekrutmen, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Seleksi, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Pengenalan dan orientasi, melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Pemberian balas jasa dan penghargaan, pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Pengembangan karir, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Yang ketiga, yaitu berupa penjelasan dari kegiatan staffing. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM yaitu sebagai berikut. Untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu 1. Rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. 2. Perubahan lingkungan. Macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf yaitu dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi lokasi dan setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial, dinamakan deskripsi posisi atau position deskripsi. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah berasal dari sumber dari dalam. 1. Pengangkatan atau promosi. 2. Pemindahan atau transfer.
3. Penataran atau upgrading. 4. Taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sedangkan dari sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik yaitu dengan cara 1. Pasang iklan. 2. Menghubungi lembaga pendidikan. 3. Mengambil dari perusahaan atau orang lain. 4. Menghubungi kantor tenaga kerja. 5. Menghubungi serikat buruh. Dan 6. Sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Diteliti asal-usulnya, dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Seleksi. Ada dua metode yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar, yaitu A. Melalui metode gawai berantai. Metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. B. Metode kompensatori, di mana metode ini calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Contoh metode seleksi kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Sipen-Maru. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial atau non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud dari kompensasi itu sendiri yaitu berupa 1. Uang, meliputi gaji dan upah, tunjangan, bonus. 2. Natura, yaitu beras, gula kopi, minyak, obat-obatan. Dan yang ketiga yaitu kenikmatan berupa fasilitas rumah, kendaraan, dan kesehatan. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan promosi adalah untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Adapun syarat-syarat promosi yaitu ada formasi. Yang kedua, yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Ada 3 macam prinsip promosi yaitu A. Dasar keterampilan atau merit principle, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktikan kecakapan pegawai tersebut. B. Dasar senioritas atau seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. C. Dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan keluarga, teman terdekat, atau sealiran dengan pimpinan. Transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatannya paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi.
Ada dua alasan pokok transfer, yaitu karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan dan karena keinginan dari pemimpin sendiri. PHK, yaitu pemberhentian pegawai, adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawan. Tujuan pensiun, yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya menurun. Pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.